Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang kekasih. Terima kasih untuk kehormatan dan kesempatan istimewa boleh melayani firman Tuhan pada event yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Pendeta Surya, Ibu, para pimpinan GPIAI, juga Ketua Panitia. Terima kasih karena saya dilayakkan dan saya merasa menjadi bagian sejak lebih kurang 20 tahun lalu dengan GPIAI dan Stefa, dan satu kehormatan yang luar biasa. Saya banyak mendapat berkat dalam perjalanan iman dan pelayanan gereja yang diberkati Tuhan ini. Saya melandasi firman Tuhan dari tema yang diberikan kepada saya, ditetapkan untuk pergi dan berbuah. Nanti kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-15, tapi untuk mempersingkat, kita mengambil intinya untuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama, membacakan bagian firman Tuhan yang merupakan tema dan tertera di depan ini, Yohanes pasal 15 ayat 16b yang ada di latar belakang dekorasi yang sangat indah ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran 3 kali. Ya, Yohanes 15:16b. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita baca lagi. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekali lagi. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16b. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bukan hanya yang mendengar mengucapkan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Amin. Silakan Ibu, Bapak, dan saudara sekalian duduk kembali. Ibu dan saudara yang kekasih, atas nama pribadi dan keluarga dan teman-teman yang mendoakan acara pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-40. 40 bukan usia yang muda. Dan tentu Bapak Pendeta Surya, Ibu, dan teman-teman, khususnya mereka berdua yang dengan banyak keringat, air mata, pergumulan, sehingga Tuhan memimpin sampai keadaan sekarang ini. Tuhan bekerja di dalam dan melalui GPIAI dapat bersama-sama mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan Allah telah menolong. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang luar biasa baik. 40 itu angka istimewa. Hampir 150 kali disebut dalam Alkitab. Saya sering menyampaikan kalau seorang nenek, seorang kakek, saya harus hati-hati ngomong karena saya sekarang kakek sudah punya 2 cucu. Itu kalau ada satu kata diulang-ulang, itu biasanya cucunya akan bilang, ini kakek cerewet ini, opa cerewet ini, oma cerewet ini ya. Tapi kalau dalam Alkitab ada satu kata, satu kalimat, satu pengertian, diulang-ulang, itu artinya penting. Penting. Makanya 40 ini event dan arti yang sangat penting. Angka 40 memiliki makna penting dalam Taurat, seluruh Taurat dan kitab Talmud. Ini melambangkan transisi atau perubahan, konsep pembaruan, awal yang baru, memiliki kekuatan untuk mengangkat kondisi spiritual, lalu juga periode waktu untuk menyelesaikan tantangan rohani yang penting. Makanya dalam Gematria Ibrani, angka 40 itu angka yang penting banget. Itu 40 angka penghakiman yang benar. 40 hari banjir dalam kisah Nuh melambangkan periode pemurnian dan pembaharuan. Individu dapat menggunakan angka 40 ini sebagai simbol pembaharuan dan transformasi pribadi. Banyak contoh dalam Alkitab angka 40 dipakai. Yesus ketika dicobai di padang gurun 40 hari. Kemudian bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun. Ada banyak angka 40 yang dipakai di dalam Alkitab.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih, melatar belakangi tema kita, aku telah menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah dalam keseluruhan Injil Yohanes yang sekitar kalau tidak salah 57 kali kata kasih itu muncul dalam Injil Yohanes. Lebih banyak dari ketiga Injil yang lain. Karena Yohanes menekankan kasih. Jadi apapun yang Allah lakukan, yang Allah izinkan, yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan untuk kita dan untuk dunia ini berlandaskan kasih. Oleh karena itu Yohanes seringkali disebut sebagai Rasul Kasih. Dalam Yohanes pasalnya ke-15 ayat 1-8 begini dikatakan oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada banyak ilustrasi, ada banyak metafor, ada banyak perumpamaan, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Dan master, guru yang agung itu selalu mengajar dengan cara yang sederhana. Teologia yang kadang-kadang menjadi sangat komplikasi, sangat sulit. Ketika Yesus mengajar, dibuatnya sangat sederhana. Kadang-kadang dalam kehidupan kan kita sering bertemu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu kan? Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah yang Tuhan Yesus teladankan dan ajarkan, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pengabaran Injil itu sederhana, tapi banyak orang membuatnya complicated. Tapi sebetulnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Oleh karena itu, Yesus memakai analogi dengan pokok anggur. Yang dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Mungkin ada banyak yang ngaku pokok anggur, tapi pokok anggur yang benar itu Tuhan Yesus dan Bapakulah pengusahanya. Pengusaha ini pengelolanya yang menanam, yang menjaga, memelihara dan sebagainya. Nah, saya sengaja membawa barang untuk ilustrasi. Refreshing saya paling banyak itu bercocok tanam, berkebun. Saya bukan insinyur pertanian, tapi kadang-kadang saya jadi lupa. Kalau saya sudah pergi ke pelayanan, kuku saya masih hitam-hitam karena tiap hari saya pasti pegang tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak berbuah? Sebetulnya kalau untuk berbuah itu harus tinggal terus di dalam aku. Bapa pengusahanya. Ini ada yang tebak ini apa ini? Apa ini? Gandum? Bukan. Ini padi. Etok-etoke sawah kata cucuku. Ini sawahnya opa. Buatnya gampang. Saya biasanya pakai gelas yang transparan, taruh saja tisu. Tapi kapuk lebih bagus. Dibasahi, lalu gabah, tahu gabah? Nah, anaknya padi. Nah, itu ditabur rata, kemudian 2-3 hari dia akan tumbuh. Tapi sawah ini tidak pernah menghasilkan buah. Walaupun saya pelihara baik-baik. Kenapa? Media tanamnya bukan seperti di sawah, tanah yang benar, ada air yang cukup, dan ada telek wedhus. Atau telek kambing, atau telek sapi. Apa itu? Pupuk, uk. Nah, ya kan? Kalau anak kecilnya pup, jadi pupuk. Jadi tidak akan bisa, hanya hiasan tok begini. Tuhan tidak mau. Kita hanya seperti hiasan meja yang nampak bagus. Harus berbuah. Biasanya di rumah kontrakan kami, saya selalu tanam anggur.
Saya hanya tahu dulu anggur pokoknya itu harus di-pruning, harus dipotong. Tapi saya sekarang lebih canggih, sudah mulai bisa belajar. Karena dulu anggur saya lebat-lebat tapi buahnya tuh kecut banget yang pernah kunjungi rumah kami. Sekarang saya tahu media tanah yang tepat itu yang kayak apa. Bahwa anggur itu suka basah tapi tidak suka air. Dia harus begitu disiram, air tidak boleh tinggal di pot atau di tanah itu. Jadi mengandung tanah kering dan hara yang subur. Nah, kenapa saya pikir? Bapakku sebagai pengusaha pengelola tahu mana tanah yang cocok, yang tepat untuk anggur itu. Kalau anggur itu menolak ditanam di tempat yang tepat itu, tidak akan berbuah. Bisa berbuah, tapi harusnya buahnya 100, ini hanya 30. Ya puji Tuhan lah pokoknya aku berbuah gitu kan. Ya toh? Nah, tapi tidak begitu. Jadi pengusaha ini tahu. Dalam waktu 1 bulan, pupuk apa yang harus dikasih. Kemudian dalam waktu sudah 6 bulan, ketika ini yang tiang yang pokok ini disebut kalau dalam istilah pertanian primer ya. Ini batang primer itu 1, itulah pokok. Pokok itu kokoh, pokok itu yang mengakar, lalu kemudian ada cabang yang namanya sekunder. Cabang-cabang sekunder ini, kedua berarti, itu akan menghasilkan cabang-cabang yang tersier ketiga. Cabang yang ketiga ini harus kita atur sedemikian rupa, ada yang harus dipotong, supaya kemudian buahnya lebat, maksimal, dan lezat. Kalau tidak percaya nanti 1 tahun lagi, kunjungi rumah saya, mudah-mudahan anggurnya sudah berbuah. Tapi sebagai pengusaha, ayat kedua, untuk saya itu paling tidak enak. Bukan hanya berlaku untuk anggur. Tuhan itu setia. Sekalipun anggur ini tidak tahu kalau pengurusnya itu setia. Pagi-pagi saya sudah siram, saya sudah perhatikan kalau ada yang ada hama atau apa gitu ya. Nah, tapi yang pekerjaan paling berat untuk seorang pemilik tanaman, kalau pernah lewat ke rumah kami, ada bougainville, ada jeruk, ada belimbing dan sebagainya itu ya. Itu paling tidak enak itu saya buat subur-subur, saya harus pruning. Itu istilahnya. Kembali lagi rupanya ini tadi kepencet ayatnya kayak apa nih kembalinya. Oke. Maaf rupanya saya salah pencet. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, sebetulnya bukan hanya tidak berbuah. Sebelum berbuah, ranting ini misalnya ini kan ranting agak semu nih, ada 2 nih. Tidak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu tanam anggur, tanam belimbing, jeruk atau apa, ini harus dipotong. Tek, dipotong begitu. Dan ini yang dipotong tuh sakit kalau dia bisa ngomong. Yang motong juga tidak enak. Sayang, kasihan. Kadang-kadang saya itu seperti wong gemblung. Saya ngomong sama tanaman, maaf ya kamu tak potong ya. Bapak Ibu, saya sangat menikmati alam, sangat menikmati tanaman. Lalu kalau seperti ini sebetulnya nanti kalau dia tumbuh besar, ini sebetulnya ini bukan menjadi pokok yang bagus, ini nanti tidak akan menghasilkan buah. Dipotong lagi juga. Dan kemudian hanya akan menjadi batang yang primer, ini berarti yang kedua ini harus dipotong juga. Kemudian nanti kalau dia sudah bercabang, kalau kebanyakan dipotong. Kalau enggak, bisa berbuah. Tapi buahnya sedikit. Atau dia tidak berbuah. Dan Allah sebagai petani yang agung, Bapa sebagai pengusaha, memotong itu bukan dengan gunting yang seperti begini. Pedang roh yang tajam dengan firman-Nya. Oleh karena itu, tinggallah di dalam aku. Karena kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bergaul dengan firman Tuhan. Ketika kita menyelidiki firman Tuhan, dalam waktu yang sama, izinkan firman Tuhan menyelidiki aku. Dan itu hidup yang indah sehingga kita tahu mana yang kita izinkan dan rela. Walaupun sakit, walaupun berdarah-darah, tapi sedia dipotong, sedia dibentuk oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam dia.
kalau tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Diulangi lagi, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau ingatkan itu. Aku hanya alat. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Hidup kita kan bertujuan memuliakan Tuhan ya. Katekismus kecil Westminster itu inti dari iman Kristen pada abad-abad pertama menyimpulkan iman Kristen itu adalah menikmati Tuhan dan memuliakan Dia. Apapun yang kita lakukan, dan saya percaya dalam 40 tahun perjalanan iman dan pelayanan GPIAI dengan komando hambanya Pendeta Dr. Surya Kusuma, didamping oleh Ibu, selalu berusaha mengejar kemuliaan Tuhan. Bagaimana Bapak dimuliakan? Jika kamu berbuah banyak. Bapak Ibu, minta maaf nih, saya ini karena di jaringan riset ya juga saya senang mengamati, khususnya yang saya sukai. Kalau saya lewat di satu kampung, satu wilayah, lalu ada tanaman anggur di depannya, lebat, tidak ada buahnya. Saya akan langsung menilai, ini tidak berbuah karena kayaknya ini tidak dipruning, tidak dipotong. Saya lirik ke bawah, oh tanahnya begitu kayaknya tidak dipupuk, media tanahnya juga tidak tepat. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Ketika saya lihat di satu rumah, ini konteksnya anggur ya, tapi juga kalau lihat mangga. Kemudian saya lihat buahnya lebat banget. Saya akan langsung tidak sadar, bagus banget ya. Secara tidak langsung, pasti pemiliknya itu senang. Pasti ada yang langsung tidak langsung akan memberikan komplimen pujian. Saya ingat waktu anggur kami di rumah kontrakan yang lama berbuah, ratusan tandan. Setiap orang yang lewat dan teman yang datang, wow Pak, bagus banget anggurnya Pak. Bagaimana nih cara merawatnya? Padahal begitu dimakan kecut karena saya tidak sempurna. Tapi begitu lihat dia itu begitu ranum dan banyak. Itu yang punya juga akan seneng banget. Nah, kita ranting-ranting pohon anggur. Berbuah hanya kalau kita melekat di dalam dia. Ketika kita menghasilkan buah yang banyak, Bapa disenangkan, Bapa dimuliakan. Dan kata Tuhan Yesus, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Karena sebagai murid, pasti dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Sebagai murid, pasti bergaul dengan firman Tuhan. Sebagai murid, melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, berbuah banyak. Ibu, Bapak, dan saudara yang kekasih, mungkin ada di antara kita yang kita merasa, kok aku belum berbuah? Atau aku sudah berbuah tapi buahku belum banyak. Mungkin akar kita tidak sehat. Ada akar pahit. Mungkin. Ada pengampunan yang belum dilepaskan mungkin. Lalu mungkin pergaulan kita di dalam itu, ya, kalau saya ibaratkan media tanah, tempat tumbuh itu tidak mengandung unsur hara, pupuk, tanah yang subur. Malah bikin banyak penyakit. Atau mungkin kita bangga dengan bentukku anggur yang rimbun, yang subur. Sehingga sayang untuk dipotong, mengizinkan Bapak memotong. Hal-hal yang menjadi kebanggaanku. Kalau kita ngomongin visi dan misi, itu juga berbicara tentang strategi. Mungkin aku sudah mapan dengan strategiku. Susah untuk dipotong, untuk tumbuh lagi tunas yang baru. Mungkin. Mari ketika kita menyelidiki firman Tuhan, izinkan firman Tuhan menyelidiki aku. Berbuah banyak akan menyenangkan
hati Bapa. Sukacitamu menjadi penuh. Ayat 16 yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Bukan kamu yang memilih aku. Sekali lagi. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Seandainya aku memilih diriku sendiri, pilihanku tidak akan tepat. Pendiri dan pimpinan lembaga misi kami, dia bertobat umur 14 tahun, mulai dipakai Tuhan umur 17 tahun, dan sekarang lembaga ini melayani di lebih 100 negara. Beliau sebelum wafat menulis satu buku Messiology, bukan misiologi. Kata Messi bahasa Inggris itu artinya berantakan. Beliau mengupas bahwa sebetulnya dalam sejarah misi, Tuhan memakai orang-orang yang berantakan. Orang-orang yang sederhana dan biasa. Rasul Paulus yang kayak begitu. Para murid ya yang dalam tanda kutip bukan orang akademik. Tuhan tidak pilih profesor, doktor, para ahli Taurat, para orang Farisi, ya, tapi bukan hanya orang-orang pintar, nelayan yang latar belakang sederhana, Tuhan pilih. Petrus dan murid yang lain, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali yang banyak kegagalan, bahkan kembali ke perjanjian lama, Daud yang jatuh bangun imannya, Abraham yang menjadi bapak orang beriman. Alkitab jujur menceritakan sisi-sisi gelap Abraham. Tidak sabar dengan janji Tuhan. Berbohong tentang istrinya. Tapi perjanjian dengan Abraham tidak diubah. Tuhan memakai orang-orang sederhana dan biasa. Makanya itu kedaulatan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Itu indahnya. Saya seringkali rasa tidak layak. Saya bertobat umur 17 tahun, memulai pelayanan. Rasa tidak layak, tidak bisa. Dalam proses perjalanan, tidak layak, tidak bisa. Bahkan dalam 10-20 tahun terakhir saya bergumul. Tuhan dengan pergumulan begini-begini, aku tidak layak, aku tidak mampu. Tapi lagi, Tuhan mengingatkan, bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Tapi pilihan Tuhan itu tidak sembarangan. Dipilih dan ditetapkan supaya kamu pergi. Kata pergi itu menunjukkan bahwa ini aktif. Pergi juga secara hurufiah. Menjangkau jiwa-jiwa yang untuk mereka semua Tuhan Yesus mati. Pergi bukan hanya menikmati Injil, kasih karunia Allah untuk diri sendiri. Pergi artinya bergerak, hidup kekristenan yang dinamis. Dan pergi bukan hanya sekedar pergi, tapi menghasilkan buah. Dan buah itu buah yang tinggal tetap, disertai dengan janji. Kalau demikian, kita tinggal dalam Dia, kita mentaati Dia untuk pergi, maka apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Janji-janji misi. Penyertaan Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Menyertai, jadikanlah semua bangsa muridku. Kuasa ilahi. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Tapi engkau akan menjadi saksiku. Damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Tapi kata Tuhan Yesus, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Semua janji-janji berkat Tuhan, coba garis bawahi seperti ini. Menyertai tugas, misi, dan PI untuk pergi. Kalau kita pergi menghasilkan buah, maka janji ini berlaku. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Kalau ada doa kita yang belum terjawab, belum dijawab, salah satunya mungkin karena kondisi ini, persyaratan ini belum dipenuhi.
pergi dan menghasilkan buah. Tapi walaupun pergi, tetap tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia, tetap terus ikuti proses Tuhan. Dipupuk, disiram, orang Jawa bilang, didangir, dipruning, digunting yang tidak berguna, sifat karakter kita dan sebagainya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ada banyak referensi Alkitab buah-buah orang percaya. Tapi dua saja. Ada buah roh. Saat ini ya kita semua harusnya memiliki buah roh ini. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah yang kita harusnya ada kalau kita tinggal tetap di dalam dia. Buah yang kedua adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bulan lalu kita memperingati Paskah. Salah satu perkataan Tuhan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah genap, komplit. Istilah yang dipakai juga ini dalam perdagangan. Surat hutang, hutang-hutangmu sudah lunas, dibayar. Salah satu kata dosa dalam bahasa Yunani bukan hanya terpleset, tidak tepat sasaran, harmatia, tapi juga hutang. Doa Bapa kami itu diterjemahkan, dan hapuslah hutang kami. Ampunilah kesalahan kami, kesalahan itu dosa, hutang. Semuanya sudah selesai. Genap, tuntas, sempurna, dibayar lunas. Kesombonganku, egoku, kemunafikanku, kemalasanku, pementingan diri sendiri, dosa-dosa tersembunyi, kenajisan, pikiran-pikiran jorok, fitnah, iri hati, dan sebagainya itu. Lunas dibayar. Karya penebusan Kristus yang terjadi di masa lalu itu, tetap dampaknya untuk kita semua, sampai hari ini dan seterusnya sempurna. Amin. Tete lesta. Tete lestai yang lalu biarlah berlalu. Tapi juga jangan lupa keselamatan ini untuk semua orang berdosa. Semua suku bangsa. Istilah di misi sekarang ada STA, suku-suku yang terabaikan. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, mengapa tetelestai pergi menghasilkan buah ini harus disampaikan? Karena itu hati Bapa. Untuk memuliakan Bapa, menyenangkan hati Bapa. Karena tugas utama kita adalah untuk segala suku bangsa. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa. Baru kemudian akan tiba kesudahannya. Kata kesudahannya genap, juga itu kata telos. Kata yang sama dengan tetelestai. Jadi apapun yang kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai pengusaha, ibu rumah tangga, bisnismen, apapun itu, mahasiswa. Harus berkaitan dengan penyelesaian amanat agungnya. 1992 tahun amanat agung. Sampai hari ini belum tuntas. Belum tuntas. Padahal saya ekokan kata hamba Tuhan ini. Isobel Hun, almarhumah. Dia bilang, aku percaya bahwa di setiap generasi Allah telah memanggil cukup orang untuk menginjili suku-suku yang belum terjangkau di dunia. Bukan Allah tidak memanggil, tapi manusia yang tidak meresponi panggilan itu. Aku telah menetapkan engkau, tapi yang ditetapkan tidak mau tetap. Maunya honorer terus, tidak tetap. Yang kedua, amanat agungnya itu untuk segala suku bangsa. Kemarin seorang rekan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang indah banget, mengingatkan dalam acara doa kami. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, diberikan
mandat amanat agung yang pertama, penuhilah bumi, beranak cuculah. Wah, itu indah banget. Dan itu hak istimewa. Lalu kemudian perjanjian baru, intinya dan ditutup oleh amanat agung, juga beranak pinak. Itu hak istimewa juga. Tapi ini anak-anak rohani, segala suku bangsa, dan itu kehendak Tuhan. Karena itu pergilah, tadi temanya, pergi dan menghasilkan buah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Amanat agung tidak kelar-kelar, salah satunya adalah kata melakukan ini yang jarang banget teraplikasi. Orang senang membicarakan, maaf kalau ada mahasiswa, dosen ya, tema-tema tesis, tema-tema skripsi, konferensi, tapi untuk melakukan. Jadi amanat agung ini tidak kelar-kelar. Orang Kristen banyak bukan tidak mau PI, takut dan tidak bisa PI. Kapan akan kelarnya amanat agung ini? Dan PR itu masih banyak, bukan jumlah orangnya, walaupun setiap orang itu berarti di mata Tuhan. Tapi suku-suku bangsa, Joshua Project mencatat masih 7.276 suku bangsa di dunia yang perlu dijangkau. Tuhan sudah melakukan banyak hal, tapi PR masih banyak banget ibu dan saudara. Yang ketiga, kita merayakan ulang tahun yang ke-40, diingatkan lagi oleh firman Tuhan, bahwa bait Allah itu eksis bagi semua suku bangsa. Ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, dalam urapan Roh Kudus dia menyatakan untuk apa bait Allah itu eksis. Ya Allah, kiranya melalui rumah ini segala bangsa di bumi mengenal namamu. Segala suku bangsa. Gereja adalah bait Allah perjanjian baru. Paulus katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Jadi aku ini eksis, kita eksis, esensinya adalah supaya segala suku bangsa mengenal nama Tuhan. Oleh karena itu ini kira-kira bangunan bait Allah pada waktu itu ada pelataran. Di sini ada pelataran untuk bangsa-bangsa. Oleh karena itu satu kali ketika Yesus sedang mengajar, umat Tuhan memakai pelataran ini untuk berdagang. Ada banyak lapak, jual, barang-barangnya barang-barang rohani untuk dipersembahkan di bait Allah. Kambing, domba, merpati dan sebagainya. Juga penukaran uang. Kalau kegedean kolektor ditukerin dulu mungkin gitu ya. Tapi mungkin enggak. Tapi Yesus ketika melihat itu, hatinya sangat sedih. Bukan cuma sedih. Dia marah. Lebih dari marah. Anak domba Allah yang lemah lembut ini menjadi singa Yehuda yang murka. Dia ambil cabuk, dia obrak-abrik lapak itu. Lalu dia berseru, bukankah ada tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tidak ada sebutan lain bait Allah. Rumah doa bagi segala bangsa. Yesus tidak katakan, kamu menjadikannya bisnis rohani dengan jualan barang-barang persembahan. Enggak. Tapi dia bilang dengan keras murka. Kamu menjadikannya sarang perampok, sarang penyamun. Kenapa? Umat Tuhan merampok hak bangsa-bangsa. Untuk datang, mencari, dan menyembah Allah yang hidup dengan kepentingan diri sendiri. Ibu dan saudaraku, ini selalu mengingatkan dan menemplak saya dalam kehidupan saya setiap hari. Dalam doa-doaku, dalam pembicaraanku, dalam pelayananku. Masih adakah tempat untuk suku-suku bangsa, pelataran bagi bangsa-bangsa di bait Allah ini? Oswald Smith mengatakan, tugas utama gereja adalah penginjilan sedunia. Dan saya quote hamba Tuhan yang lain, Christopher Wright. Dia katakan bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. Itu esensi gereja. Lalu yang keempat, mengapa kita pergi menghasilkan buah di antara suku-suku bangsa?
Karena dengan atau tanpa aku, pada akhirnya nanti, kemudian daripada itu Wahyu 7:9, aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Segala suku bangsa. Dan Tuhan mau kita ambil bagian di dalamnya. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kebetulan saudara menjadi keluarga besar GPIAI. Menikmati mengalami pertumbuhan iman bersama-sama. Yang tidak selamanya happy-happy. Tapi ada gesekan, besi menajamkan besi. Saling asah, saling asuh. Tapi juga saling asih. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kuncinya, ayat terakhir dari Yohanes 15 ini. Inilah perintahku. Ini perintah juga nih. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita tidak akan mungkin menyampaikan kabar baik kepada orang lain kalau tidak ada kasih kepada yang lain. Tapi terutama kasih di antara kita. Harus memulai melatih dari situ. Karena itu buah roh yang pertama itu adalah kasih. Jadi ibu bapak saudaraku, mari kita terus bergerak. Menghasilkan buah-buah PI. Baik pos PI yang sudah dirintis. Banyak, tadi kita lihat di slide permulaan. Bapak Pendeta Surya dan banyak anak-anak murid di berbagai tempat di Indonesia. Tapi juga multiplikasi untuk suku-suku yang terabaikan. PR yang masih begitu banyak. Perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu kunci pelayanan. Kalau aku tidak mengasihi seseorang, aku tidak bisa mendoakan orang itu, kelompok itu. Kalau aku tidak bisa mendoakan, aku tidak bisa melayani orang itu atau kelompok itu. 40 tahun secara umum melambangkan periode pengujian, percobaan, dan kemudian akhirnya kemenangan. Angka 40 dapat memberi makna pada kehidupan baru, pertumbuhan baru, transformasi, dan perubahan dari satu tugas besar ke tugas besar lainnya yang akan lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saya berulang tahun yang ke-40, itu 23 tahun yang lalu, jadi saya ini kelihatannya masih 45, kalau dilihat dari Monas. Tapi sebenarnya sudah lebih. Ketika saya berumur 40 tahun, berbagai ucapan ulang tahun. Banyak teman yang mengatakan, hey brother, life just began at 40. Hidup baru dimulai pada usia 40. Saya bilang, 40 tahun aku sudah mengalami banyak hal. Aku sudah pernah berapa kali mau mati. Karam di Argentina Selatan, di Mesir aku pernah mau mati, di Indonesia juga berapa kali, pelayanan sudah jungkir balik, baru mulai, dalam hati kecil saya begitu. Saya renung-renungkan, betul juga, hidup dimulai pada usia 40. Maksudnya untuk sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, secara individu dan pribadi-pribadi, mari kita merenungkan, ini yang saya renungkan dalam 2-3 tahun belakangan ini, 2-3 bulan belakangan ini. Ion Keith Falconer, seorang yang sangat pintar, umur 28 dia sudah menjadi profesor bahasa Arab, kemudian dia melayani di Middle East, dan dia meninggal pada usia 30 tahun. Dia bilang begini, I have but one candle of life to burn. Aku hanya memiliki satu lilin, maaf tadi bahasa Jawa. Aku hanya memiliki satu lilin kehidupan untuk dibakar. Dan aku memilih menyalakannya di tanah yang dipenuhi kegelapan. Daripada negeri yang bergelimang cahaya. Dan perkataan ini sangat menentukan bagaimana kita menghidupi next life. Hari-hari yang Tuhan percayakan. Baik yang masih muda, maupun yang sudah middle age, maupun yang sudah 60 tahun ke atas. Ya, selama hari masih siang, saya setiap kali ditanya teman-teman, kamu ini masih keluyuran ke sana kemari. Iyalah,
Semasih Tuhan kasih kepercayaan, satu saat saya tidak bisa keluyuran lagi. Besok pagi saya nyetir ke Purwokerto, puji Tuhan masih kuat. Satu saat saya tidak kuat lagi, selama hari masih siang. Tapi apakah hidup dan pelayananku selaras dengan hati Bapa? Hidup, bergerak, dan berdampak. Dari Yerusalem kita, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Selamat ulang tahun yang ke-40, secara sinodal, gereja-gereja, tapi juga Bapak Ibu yang menjadi bagian, gereja yang diberkati ini untuk menjadi berkat. Ada banyak hal-hal besar Tuhan sudah lakukan. Akan lebih banyak lagi saya percaya. Hal-hal lebih besar Tuhan akan lakukan di dalam dan melalui kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau memilih hamba-hambamu, mulai dengan Pak Surya dan Ibu, memulai GPI ini. Dan Tuhan berkati sampai sedemikian jauh dalam usia yang ke-40 dan kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Hamba berdoa ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan ini. Bukan kamu yang memilih aku memilih kamu. Dan aku menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Hambamu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau memberkati gerejamu ini. Kau mau gerejamu terus bertumbuh, berkembang, menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kami yang ada. Jika ada ranting-ranting yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak menghasilkan buah, mohon dan kami izinkan Bapa, Kau memotong, memangkas. Berikan kami anugerah keikhlasan dan kekuatan untuk dipotong. Untuk membiarkan Kau sebagai pengusaha, memupuk, memelihara kami. Dan kami dapat pasrah, tinggal di dalam Engkau. Supaya kami memuliakan Engkau Bapa, menyenangkan hati-Mu dalam hidup ini. Menghasilkan buah-buah, jiwa-jiwa yang dibawa dalam terang kerajaan. Tolonglah kami Bapa, untuk bukan hanya menjadi pembicara firman-Mu, untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi mampukan kami dengan anugerah-Mu, dengan keberanian, dengan keyakinan, tapi dengan kasih menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, roti yang hidup, guru yang agung dan penginjil yang agung itu kami berdoa. Dan setiap kita yang akan bertekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman, mari kita akan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih.